Ya, itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, conclusion can restate the thesis statement. Ya, teman-teman tahu thesis statement? Thesis statement adalah satu kata ya atau satu kalimat yang mana kalimat ini eh, akan dijadikan patokan isi dari teks ya. Akan dijadikan patokan isi dari teks tersebut apa. Jadi disitulah thesis statement eh, fungsinya lah istilahnya gitu. Oh my goodness, I beg my pardon everyone. Mister, minta maaf ya. I just got lost. I just rejected from the Zoom, and I don't know what is it. Because actually, I feel that the connection is just good here. It just went good, but I don't know something wrong maybe. Yeah, so I just rejecting from the room. Yeah, so I beg my pardon. Oke, teman-teman kita lanjutkan ke pembahasan yang ini ya. Sebentar. Baik, teman-teman bisa mendengarkan lagi, Mister? I do really sorry just now. Okay, that's just an unpredictable moment ya. I'm so sorry. Oke, teman-teman kita lanjut ke sini ya. Generally, to avoid sounding repetitious, it is a good idea to restate the thesis in different words. Ini yang dimaksud dengan paraphrase tadi ya, yang oleh Kak Ulfia itu. The restatement of the thesis statement is really reassertion of its importance or validity. Ya, jadi harus thesis statementnya ada apa? Thesis statementnya itu harus sesuai dengan data yang ada, yang harus valid. Tidak boleh ngaco atau ngawur kayak gitu. Ya. Selanjutnya, a conclusion should not, however, bring up a new topic. Yang namanya kesimpulan tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk membentuk hal atau topik baru. Ya, jadi harus sesuai dengan topik pembahasan ada, yang sudah ada. Jadi nggak boleh kita menyimpulkan karena ini kesimpulan, jadi ada topik baru yang disimpulkan. Jadi nggak boleh keluar dari ranah teks yang sudah ada. Harus sesuai. Ya. A conclusion can also tell why what you have discussed is important, or it can discuss consequences briefly, or it can give brief suggestion or solution. Jadi yang namanya kesimpulan itu bukan melulu tentang kita menyimpulkan sebuah pematerian, sebuah teks. Tapi bisa jadi sebuah kesimpulan itu adalah ramuan atau rumusan masalah dari apa yang kita diskusikan, yang kita anggap penting. Jadi poin penting apa yang kita dapatkan dari teks itu, itulah yang bisa kita simpulkan. Bisa dijadikan kesimpulan maksud Mister. Selain itu, kita juga
eh, bisa menemukan bahwasannya conclusion atau summary itu bentuknya atau isinya itu berupa suggestion atau solution, ya. Bisa saran dan solusi, ya. Ini juga bisa dijadikan apa namanya, eh, summary, ya, atau conclusion, ya. Jadi conclusion summary bukan berarti semata-mata hanya menyimpulkan teks yang ada, tapi bisa juga dia dalam bentuk lain, ya. Oke. Baik, setelah kita tahu pengetahuan awal mengenai restatement dan conclusion, kita ke sini. Ada beberapa ragam pertanyaan yang bisa teman-teman lihat di slide, ya, mengenai restatement dan summary. Ini semua adalah ragam pertanyaannya, teman-teman. Kalau teman-teman bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, itu maknanya teman-teman diminta untuk menjawab dengan cara summary atau restatement. Ya. Oke, baik. Setelah kita tahu ragam pertanyaannya, sekarang kita harus tahu juga cara menjawabnya bagaimana. Ya. Pilihan jawaban yang benar seringkali menggunakan kosakata yang berbeda, ya, khususnya pada kata kunci. Ada kata kunci. Jawaban pengecualian seringkali menggunakan kosakata yang sama dalam teks, namun konteks makna kalimat tidak sesuai. Hati-hati terhadap paraphrase yang keliru, ya. Biasanya karena di sini multiple choice A, B, C, D, dan E, teman-teman akan terkecoh dengan berbagai macam pilihan jawaban. Terselintas, ya, terlihat sama, tapi dia memiliki makna yang berbeda. Paraphrase ini cukup mengecoh, teman-teman. Jadi saat mengerjakan nanti hati-hati. Ya, apalagi sekarang materinya tentang restatement dan conclusion, yang mana teksnya itu bakal panjang-panjang, dan juga pilihan jawabannya atau multiple choice-nya juga bakal panjang-panjang kayak gitu. Ya, guys. Lalu struktur kalimat kadang kala diubah dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Yang namanya paraphrase itu sesuka hati orang yang mau menyimpulkan. Dia mau dari kalimat aktif berubah jadi pasif ataupun sebaliknya. Ya, ini bisa teman-teman pertimbangkan sebagai jawaban, ya. Lalu inti dari kalimat atau teks tidak boleh berubah. Pastikan dalam menentukan jawaban, pilihlah jawaban yang kalimat atau teksnya itu tidak berubah. Dalam artian isinya itu tetap sama, kontennya sama, tapi inti dari kalimat atau teksnya nggak berubah, ya. Jadi nggak ada yang berubah sedikit pun. Boleh kita menggunakan kata-kata kita sendiri, eh, tapi tidak tidak pastikan itu tidak merubah esensi atau isi dari teksnya. Karena kalau berubah berarti itu pastikan jawabannya salah, ya, bukan itu jawabannya. Baik, itu poin yang tadi, ya. Poin berikutnya, lihat pilihan jawaban yang tersedia kemudian dikorelasikan kalimat teksnya. Dibutuhkan kejelian dan ketelitian, ya, karena jawaban pengecoh seringkali dibuat sangat mirip, ya. Pasti. Kalau kita sudah tahu tips dan trik untuk menjawabnya, tinggal ketelitian kitanya aja, gitu, ya. Kitanya jeli tidak, kitanya teliti tidak dalam mengerjakan. Nah, inilah yang akan dijadikan eh, apa namanya, dijadikan output nantinya, bakal benar apa bakal salah, kayak gitu, ya. Baik, itu mungkin untuk strategi menjawab soal restatement dan summary, ya, teman-teman. Oke, sebelum kita ke contoh soal, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Any question? Ada pertanyaan dari teman-teman A1, B1? Aman nampaknya, belum ada. Baik, jika belum ada, kita lanjut dulu, ya. Belum ada atau apa ini? Coba Mister pastikan dulu nih. Eh,
Oke, dari Golib aman ya. Cahya Rianti ada. Ibnati ada. Dustin Rivaldi ada. Dustin Rivaldi. Baik, jika tidak ada, kita coba contoh ke apa langsung ke contoh soal saja ya, teman-teman ya. Oke, contoh soal pertama. Silakan teman-teman baca dan kerjakan ya. Soal yang pertama. Waktunya 1 menit saja, jangan lama-lama. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang. Baca dulu saja teksnya ya, Rama. Baca dulu 1 menit, nanti Mister akan pindahkan ke pertanyaanmu ya. Baik, sudah 1 menit lebih nampaknya. Mister pindahkan ke soal ya. Oke, silakan teman-teman. Mister tunggu jawaban dari eh 18 anak ya, 18 siswa yang ada di sini. Semuanya ikut jawab ya, teman-teman ya. Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang, silakan. Cantumkan jawabannya di kolom chat ya, teman-teman ya. Baik, baru 3 orang yang menjawab. Kita kita lanjutkan saja ya. Uh, what can be concluded from the passage about sweets? Baik, kata kuncinya di sini adalah sweets. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan teman-teman dari sweets? Ya, baik apa kira-kira ya? Apakah A, B, C atau D? Teman-teman di sini sebagian besar menjawab B. Ya, B atau D. Bahkan ada juga yang A. Baik.
Namun mayoritas B. B, D atau eh, ya baik. Oke, teman-teman kita lihat saja tentang sweets di sini ya. Yang A dulu ya. All sweets should be avoided. Benar apa tidak? Semua permen ya itu perlu dihindari katanya. Apakah benar dari passage yang tadi? Oke. Ya, baik. Salah ya. Kalau yang A jawabannya kurang kurang tepat karena tidak semata-mata permen itu harus dihindari. Kita sah-sah saja makan permen asalkan kita mengikuti anjuran atau instruksi yang benar. Seperti halnya yang ada di teks ini, teman-teman. In addition to a regular dental hygiene program, a good way to keep your teeth healthy is to reduce your intake of sweet food. Ya, di sini sweet di sini bisa jadi makanan-makanan seperti permen, ya, makanan-makanan manis atau yang lainnya, ya. Baik, apakah yang selanjutnya ya? Kalau yang A tadi sudah tidak benar. Yang B, sweet should be eaten with care katanya. Benar apa tidak? Nah, coba boleh Mister coba tanya nih ke Rama, Muhammad Rama, boleh nih. Eh, Rama ada? Ada. Baik, nampaknya perlu dijawab keraguan dari Rama ini ya. Silakan Rama, eh, Rama ingin menjawab yang mana Aku untuk ini? karena di teksnya kan apa tuh, avoid if you can sticky sweet to stay in your mouth a long time. Terus di secara general keseluruhan teksnya itu ngebahas kalau makanan manis tuh harus harus dikonsumsi kayak sewajarnya gitu, jangan berlebihan. Sedangkan di teks itu yang di garis bawah itu bikin pusing gitu. Oke, jadi kemungkinan jawabannya apa nih? Bingung. Kayaknya Jawaban yang diyakini benar oleh Rama yang mana? aduh gak bisa milih. B deh, B, B. Yang B, baik. Yang B, baik. Terima kasih Rama atas ininya ya, apa atas keluh kesahnya ya mengenai keraguan jawaban ini ya. Eh, yang sweet should be eaten with care. Oke, Mister juga agak condong ke sana ya. Tapi kita lihat aja yang mana yang benar. Lalu yang cek flag, this is nearly impossible to be cured. Bener gak? Nggak nyambung ya. Kan ini yang ditanyakan adalah sweet ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari makanan-makanan manis? Bukan ngomongin plaque disease ya. Maka ini nggak nyambung. Lalu yang D, sticky sweets are less harmful than other sweets. Apakah iya yang pakai apa namanya sticky, yang pakai stick itu lebih sedikit bahayanya daripada yang tanpa stick? Mister kira tidak ya. Dan ini tidak bisa dijadikan kesimpulan. Maka jawabannya antara A dan D. Kita lihat ya. Perhatikan pada kosakata sweet food pada paragraf 3 ya, teman-teman. The less cavity causing way to eat sweets is to have them with meals and not between. The number of times you eat sweets rather than the total amount determines how much harmful acid the bacteria in your saliva produce. But the amount of sweets influences the quality of your saliva. Avoid if you can sticky sweets that stay in your mouth a long time. Baik, di sini jelaskan bahwa writer ingin menghimbau teman-teman bahwasannya makanan-makanan manis yang dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat menghasilkan asam yang membahayakan kualitas air liur. Maka jawaban yang tepat disimpulkan tentang sweet yaitu B ya. Benar. Eh, eh, apa teman-teman yakin itu benar? Yaitu B ya. Sweet should be eaten with care. Oke, jawabannya B teman-teman. Sudah kelihatan ya.
Baik, Rama sudah cukup ya untuk jawabannya. Sudah terjawab ya. Keraguannya sudah selesai. Baik, mari kita lihat ke soal berikutnya. Semoga tidak ada keraguan lainnya yang muncul ya. Intinya satu hal yang kita yakini itulah yang harus kita eksekusi. Kalau kita yakin akan satu hal, ya sudah, jalani saja yang itu. Kalau kita masih ragu, jangan. Ya, baik. Oke, yang pertama, silakan teman-teman. Ini nampaknya agak banyak ya teman-teman. Untuk nomor satu, sebentar, sebentar. Coba Mister cari ke yang lain deh. Yang ini deh, yang dikit nih. Yuk, silakan. Nomor satu ini soalnya agak, soalnya apa? Bacaan teksnya banyak ya. Jadi Mister skip saja. Langsung ke nomor dua, silakan. Waktunya 3 menit ya untuk menjawab. Silakan teman-teman dimulai dari sekarang. Yuk, 3 menit saja, tidak usah lama-lama. Silakan. Mister tunggu jawaban teman-teman ya. Silakan cantumkan di kolom chat. Baik, silakan teman-teman. Ini untuk soalnya ya. Boleh langsung dijawab. Pertanyaan dari Yusuf. Yusuf, untuk pertanyaannya Mister jawab sekarang ya. Silakan Yusuf pilih jawaban yang paling bisa mencangkup secara keseluruhan. Karena yang namanya conclusion atau summary biasanya dia mencangkup keseluruhan isi teks ya. Jadi belum tentu kalau salah satu doang yang ada, misal poinnya ya, 1 poin, 2 poin, oke tercangkup ya. Tapi masih banyak poin yang tidak tercangkup di situ. Nah, itu jangan dipilih karena itu pasti salah. Jadi pilihlah yang paling komplit, yang paling mencangkup isi keseluruhan teks. Seperti itu Yusuf. Karena insya Allah itulah yang benar ya. Namanya juga kesimpulan. Harus semuanya tercangkup gitu ya, terkena gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau hanya salah satunya, eh, walaupun itu sesuai dengan teks, tapi tidak mencangkup semuanya, itu tetap tidak bisa dijadikan pilihan ya. Semoga bisa menjawab Yusuf. Baik, masih ada waktu 1 menit teman-teman untuk menjawab. Silakan. Ini dijawab dulu. Ini teksnya, lalu ini soalnya ya. Yuk, silakan.
Baik, teman-teman, kita cukupkan untuk pembahasannya. Untuk pembahasan, untuk pengerjaan soalnya. Teman-teman, sebagian di sini mayoritas menjawab apa A ya. Baik, jawaban teman-teman A banyaknya A ya. Oke, apakah benar yang A atau yang mana ini? Kita lihat. Teman-teman perhatikan dulu. eh ini kan yang diminta sudah pasti ya, summary ya, kesimpulan ya. What is the best summary of the passage? Yang A dulu. Some advantages can be enjoyed when someone use herbal medicines. Katanya kalau orang makan herbal medicine pasti dia bakal lebih bahagia ya, lebih menikmati. They do not result in long-term effect and allergic reaction. They are natural and are useful for many purposes. They can be obtained easily at low price or even for free. Herbal remedies can be used to people of different age groups. Oke, yang A ini singkat padat jelas ya. Dan cangkupannya ini apa namanya luas ya. Lalu yang B, one of the advantages of using herbal medication is its use for several purposes. Ginger can be used for health treatment, similarly peppermint and bla 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 bla. Oke. Mungkin yang B ini dia sudah mulai mengkerucut ya ke apa namanya pembahasan. Dia coba mereveal ginger apa ginger ginger ya jahe. Lalu juga dia coba mereveal peppermint ya, daun mint. Uh, tapi ini semua tidak mencakup keseluruhan isi teks ya. Seperti yang kita tahu isi teks ini bukan cuma ngomongin peppermint dan yang lainnya saja ya. Tapi secara keseluruhan di sini dia membahas yang lain juga. Tentunya di herbal remedies ya, bagaimana kita itu melakukan pengobatan secara herbal dan apa namanya banyak sekali di sini dinyatakan bahwasannya herbal remedies itu bisa digunakan apa untuk semua kalangan seperti itu. Di sini juga ada dinyatakan seperti itu ya. Jadi yang B ini kurang mencangkup. Lalu yang C, the best positive side of herbal medicine it's natural nature. It's not only useful for adults but also for young people. The price is affordable. Moreover, it can be used for several purposes simultaneously. Yang C juga ini Mister Kira cukup cukup benar ya, bisa dikatakan benar, tapi nggak tahu nih benar apa tidak karena apakah cangkupannya sudah menyeluruh atau hanya beberapa saja yang tercangkup di sini ya. Tapi yang C juga benar sesuai dengan teks. Lalu yang D, herbal remedies are useful for some reasons. The main reason it's low price. People can even have it without payment. Some are useful for multiple purposes. Yang D ini bisa kita kan terlalu singkat ya, karena cangkupannya masih sedikit. Walaupun memang ini isinya benar sesuai dengan teks, tapi cangkupannya terlalu sempit. Maka kita reveal jawabannya saja. Jawaban yang paling benar, yang paling banyak mencangkup di sini adalah jawabannya A. Some advantages can enjoy. Benar ya. Jawabannya A, teman-teman. Selamat yang menjawab benar. Sip, jawabannya A ya. Sudah kita review. Yuk, sekarang kita soal berikutnya. Masih banyak waktu. Bisa kita latihan lebih banyak lagi dari ini. Silakan teman-teman. Bisa dikerjakan lagi. Mungkin Mister beri waktu 3 menit dari sekarang ya. Ini teksnya dan ini soalnya. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan, 3 menit dari sekarang. Jika sudah, mohon cantumkan jawaban teman-teman di kolom chat ya. Ya, silakan.
Baik, kita cukup ya untuk membaca teksnya. Silakan teman-teman dilihat soalnya. Nanti Mister masuk ya. Nanti tenang jam 10 masih lama. Ya, silakan teman-teman. Mohon cantumkan jawabannya ya. Ya. Baik, teman-teman, kita cukupkan untuk sesi jawabnya ya. Coba kita review. Teman-teman sebagian besar menjawab A ya. Coba Mister minta satu orang untuk menjelaskan kenapa ini. Ulfia Sabrina Akila, boleh silakan. Ada? Ada, Kak. Boleh silakan. Mengapa jawab jawaban A dan kira-kira apa yang dijadikan kemungkinan jawaban ini benar? Karena jawaban A ini sudah mencakup inti dari bacaan. Ada bahwa obesitas itu menyebabkan banyak masalah kesehatan dan obesitas ini bisa diatasi dengan diet dan latihan fisik. Itu sudah mencakup teks secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, jadi obesitas di sini sudah tercantum semua ya di yang jawaban A ya. Main preventable cause of that can cause various diseases. Dieting and cycle exercise can prevent obesity. Baik, kita lihat ya jawaban yang benar. Terima kasih Ulfia atas pemaparan penjelasannya ya. Hal yang perlu teman-teman ingat lagi yaitu bahwasannya summary adalah gabungan informasi dari awal hingga akhir ya. Dan pastikan semuanya itu tercangkup ya. Coba kita lihat manakah yang paling benar. Kalau kita lihat di teks, teksnya ngomongin tentang apa nih? Tentang obesitas secara umum atau dilihat dari segi medisnya atau apa? Ya, dari segi medis ya, di sini dilihat. Dan ada kemungkinan-kemungkinan lain di sini, seperti bagaimana cara penyembuhannya ya, treatment di sini juga dijelaskan. Lalu juga ada apa lagi di sini? Ya, public health problems ya. Lalu ada beberapa stigma ya, dunia terhadap penyakit obesitas ini. Baik, Mister sudah cukup tahu apa saja cangkupannya. Baik, teman-teman kita lihat yang A. Apakah yang A ini cukup mewakili?
apakah benar bahwasannya obesitas itu adalah salah satu penyakit yang mematikan katanya, yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit lainnya? Apakah hanya sebatas dieting dan cycle exercise saja yang dapat menanggulangi obesitas? Jawabannya iya, namun apakah semuanya tercangkup ada di teks atau tidak? Ya, yang A ini masih diragukan teman-teman. Mungkin memang ini benar ada semua di teks, namun untuk cangkupannya benar sudah cukup semuanya atau belum, ini masih diragukan. Jadi yang A kita simpan dulu ya. Yang B, obese people tend to have health problem. Nah, benar nggak obesitas biasanya selalu mencangkup ke orang-orang yang bermasalah kesehatannya? Ya, biasanya benar ya. Teman-teman mohon maaf, di sini Mister sedang berada di lingkungan sekolah. Jadi mungkin banyak suara-suara alam ya, suara-suara natural yang ada di sekeliling Mister ini. Jadi mohon maklumnya teman-teman, eh, Mister sudah coba cari tempat yang benar-benar eh, nyaman ya, tapi nampaknya suaranya masih belum bisa diredam ya. Baik, the problems are considered as the 21st century problems. Benar nggak nih? Permasalahan-permasalahan obesitas itu mulai diindikasikan atau mulai di up ya oleh public health pada abad ke-21 katanya. Iya, benar ya. Ada di sini saja. Ya, jadi yang B bisa jadi kemungkinan benar. Kalau yang C bagaimana? Obese people eat little but easily gain weight. To reduce their weight, they actually. Yang C kurang tepat nampaknya teman-teman. Ya, karena tidak mencangkup isi keseluruhan teksnya ya. Lalu bagaimana jika yang D? Obesity is widely considered as a symbol of wealth. Ini jelas salah kalau yang D ya, teman-teman. Karena enggak juga obesitas itu bukan simbol dari kekayaan. Emang orang kaya harus obesitas gitu? Kan enggak. Ya. Jadi jawaban yang paling benar teman-teman menurut Mister, jawabannya adalah B, teman-teman. B, bebek jawaban. Kenapa bebek jawabannya Mister? Karena satu, di kalimat pertama, obese people tend to have health problems. Ya, di sini bentuknya general. Ya, tidak mengacu ke salah satu penyakit atau disease. Dia bilangnya masalah kesehatan aja. Nah, berarti kan di sini penyakit ya. Nah, jadi cukup mencangkup keseluruhan. Lalu yang berikutnya, the problems are considered as the 21st century problems. Di sini juga mencangkup kalau seandainya apa namanya permasalahan-permasalahan itu mulai diangkat atau mulai dijadikan pertimbangan pada abad ke-21 ya. Maka jawaban yang benar adalah B, teman-teman. Ya. Lalu kenapa yang A salah? Karena dieting and cycle exercise can prevent obesity. Di sini yang salahnya di dieting and cycle exercise. Ini memang mencakup tapi tidak menyeluruh cangkupannya. Maka yang lebih menyeluruh adalah yang ini. The problems are considered. Bla 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 bla. Ini ya. Ya, maka jawabannya adalah B, teman-teman. Kecewa ringan ya nggak apa-apa ya. Semoga jawaban benar ini bisa apa namanya memberikan pencerahan kayak gitu. Oke, pertanyaan 4 silakan teman-teman. Waktunya 3 menit dari sekarang.
Ya, 3 menit dari sekarang. Simple saja. Silakan langsung dijawab. Kalau tadi soal summary, sekarang soal restatement ya. Atau kita bagaimana cara menyatakan ulang sebuah opini. Ya. Yuk, silakan. Baik, baik cukup kita lanjutkan ya teman-teman untuk pembahasannya. Dari teks bisa kita tahu ya ini teksnya sangat singkat dan ini hanya apa namanya pieces of text ya. Actually, it's not the entire text that is you can see here. Ya, jadi nggak semuanya cuma teks saja. Pertanyaannya adalah, in fact, the new reports find food waste is a big problem in nation rich and poor. Ya, di paragraf kelima ada di sini. Yuk, di paragraf terakhir yang ini ya. Going in, Otto says we thought waste was predominantly a problem in rich countries. In fact, a new report finds food waste a big problem in nation rich and poor. The statement can be restated with, oke, pastikan jawabannya kalau soalnya seperti ini. Tadi ya, ingat, tidak boleh merubah esensi dari isi teksnya. Jadi isi teksnya memang harus sesuai, tidak boleh berubah. Ya, isi teksnya harus sesuai. Isi jawabannya harus sesuai dengan teks, maaf. Isi jawabannya harus sesuai dengan teks. Kalau yang A sesuai tidak. Food waste is a big problem just in the poor countries in a new report. Ini salah karena cuman poor-nya saja, rich-nya mana? Ya nggak? Hanya salah satu saja dan tidak mencangkup apa namanya statement secara keseluruhan di sini ya. Ingat, food waste is a big problem in nation rich and poor. Rich and poor ada dua, ya, kaya dan miskin. Lalu yang B, the report finds the fact that new food waste is a major problem in rich and poor countries. Benar nggak kalau yang B? Bisa jadi. Salah ya.
Karena maknanya berbeda, teman-teman. Coba dilihat di sini maknanya new food waste. Ya, maknanya berbeda, bukan food waste saja, tapi new food waste. Sampah makanan yang baru. Ya, maksudnya apa ini sampah makanan yang baru? Kan kita nggak bisa ini salah ya. Lalu yang C, according to the new report, food waste greatly affect both rich and poor countries. Ya. Ini benar, apakah benar apa tidak nih yang C? Sesuai nggak maknanya, isinya? Nampak sesuai ya, teman-teman ya. Food waste greatly affect both rich and poor countries ya. Eh, Benar-benar katanya mempengaruhi antara negara miskin dan kaya. Ini sudah benar ya. Maka yang C ada kemungkinan benar nih. Kita keep dulu ya. Lalu yang D, the new report shows that food waste is the primary issues in both rich and poor countries. Benar nggak? Kurang tepat karena ada informasi yang ditambahkan di sini, yaitu the primary issue ya. Karena ini bukan primary issue, tidak dinyatakan di situ bahwasanya ini adalah primary issue ya. Maka ini menambahkan hal baru. Maka tidak benar. Lalu yang E, the fact from a new report is that rich and poor nation issues include food waste. Ini tambah ngaco yang E ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C jawabannya. According to the new report, food waste greatly affect both rich and poor ya. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Yo, selamat yang jawab C ya. Siapa ini Ulya ya, jawab C ya. Lalu siapa lagi Dimas, lalu Golib ya, ini berjawab C. Selamat ya, benar jawabannya C. Ya, Rama juga jawabannya C ya. Rama jawabannya C kah? Eh, Rama jawabannya apa Rama? Coba dilihat tuh jawabannya apa. Mister nggak tahu nih. Rama jawabannya apa? Lihat paling atas. Aduh. Ya, 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 ya. Jawabnya C paling awal ya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah benar berarti ya. Oke, jangan pundung dong drama ya. Tak boleh pundung ya. Baik, ya sudah benar. Kalau benar ya sudah alhamdulillah kayak gitu. Kalau salah ya innalillahi ya. Kalau salah bukan innalillahi tapi perlu introspeksi lagi ya. Pundung itu apa? Coba tanya sama orang Bandung. Nah, pundung itu mewakili itu emotnya dari Golib ya. Ya, silakan. Sekarang ke soal berikutnya, 3 menit berikutnya ya. Question 5. 3 menit berikutnya silakan. Jika sudah, cantumkan jawaban teman-teman di kolom chat.
Balik aja nih. Adik nggak boleh bolak-balik aja, nggak mau ah. Jangan bolak-balik aja. Baik. Ini. Silakan ini untuk teksnya apa namanya? Pertanyaannya ya, teman-teman. Silakan. 1 menit saja, tidak usah berlama-lama. Baik, coba kita review saja jawabannya untuk nomor ini ya. Ada lagi yang mau menjawab dari teman-teman? Boleh, silakan, masih Mister tunggu jawaban dari teman-teman. Silakan. Oke, Dimas dan yang lainnya ya, boleh silakan. Reveal jawaban dari sekarang ya, sebelum kita coba bahas bersama jawabannya. Ini. Ini masih jatuh. Baik, kita coba review ya jawabannya ya. Jawaban kali ini jatuh pada pilihan dia jatuh pada pilihan pilihan E ya, pilihannya E. A large number of people have been saved and various diseases have been wiped out with the help of vaccines. Ya, jadi sejumlah besar orang-orang itu dalam jumlah banyak telah terselamatkan dan various disease have ya dan penyakit-penyakit yang warna-warni itu yang berbagai macam itu ya
have been wiped out, hilang, with the help of vaccines, dengan bantuan vaksin ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Kenapa E? Karena dialah yang maknanya paling sejalan dengan statement yang ada di soal ya. Coba teman-teman maknai, perhatikan, baca dengan seksama. Vaccines have saved the lives of millions of people in the past and virtually eradicated many diseases. Dengan yang ini, a large number of people have been saved. Sama halnya dengan ini ya, vaccine have saved a million people in the past and various diseases have been wiped out with the help of vaccines and virtually eradicated many diseases. Ya. Dan sudah banyak menyelamatkan orang-orang, menyembuhkan orang-orang, dan mencoba memberantas penyakit. Maka jawaban yang paling tepat adalah E, teman-teman. Oke, jawabannya E. Kenapa yang A, B, C, dan D salah? Karena di sini maknanya berbeda. Ya. Yang D kita lihat. In the past, vaccines have eradicated millions of lives and saved many diseases. Yang D ngaco banget ya. Masa save many disease, katanya menyelamatkan banyak penyakit. Yang D kurang tepat. Lalu yang C, numerous lives have saved vaccines and helped eradicate various disease. Save vaccine. Nah, ini yang ngaco di sini. Have saved vaccines ya. Salah di sini. Maknanya kurang tepat. Ya. Lalu kalau yang B, vaccines have claimed millions of lives after eradicating many disease. Ini juga kurang tepat. Karena apa? Yang dikaitkan adalah vaksinnya ya. Vaksin diklaim apa namanya oleh banyak orang ya yang hidup after eradicating many disease. Maknanya berantakan ya yang B ini. Maka tidak bisa dijadikan pilihan. Lalu yang A, millions of people have eliminated many disease. Ya. Ini juga kurang tepat teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor ini adalah jawabannya E ya. Elang jawabannya E. Baik teman-teman, karena waktu juga sudah habis, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih teman-teman telah bergabung dengan Mister pada pertemuan hari ini. Dan sebagai penutup, Mister akan memberikan link post test ya. Dan juga Mister mau mengucapkan teman-teman harus tetap semangat, tidak boleh patah semangat, dan harus optimis, tidak boleh pesimis. Karena di balik rasa optimis dan semangat yang teman-teman curahkan ya, itu akan membawa teman-teman ke kesuksesan ya. Jadi kesuksesan itu hanya untuk orang-orang yang optimis, bukan untuk orang-orang yang pesimis. Jadi teman-teman beroptimislah, jangan berpesimis. Berbesar hatilah, jangan berkecil hati. Ya, karena apa namanya, dari rasa optimis kita itu akan melahirkan rasa-rasa percaya diri kita, menumbuhkan rasa percaya diri kita lebih lagi ya. Semoga semuanya lulus ujian. Semoga semuanya lulus ujian. Amin ya robbal alamin ya. Kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister sampaikan di kolom chat ya untuk link post testnya ya. Terima kasih teman-teman. Mister kembalikan ke kakak mentor. Baik, terima kasih kepada Kang Amran juga yang sudah menyampaikan pematerian pada sesi pertama hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan teman-teman, jangan lupa untuk isi presensi. Lalu sebentar lagi akan masuk ke sesi kedua di jam 10.00. Jadi teman-teman jangan dulu leave Zoom-nya, tapi leave saja maksudnya leave black room, tapi tidak leave Zoom maksudnya.
Aduh, sudah hektik nih Kang. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan meninggalkan Zoom, tapi tinggalkan breakout room. Ya, oke. Untuk anak-anak B1 lanjut ke PM dari Kak Ayuni ya. Mangga boleh untuk live.